Ya, saya Pendeta Monica Hicks. Ya, sebentar ini agak silau ya. Gak apa-apa ya. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Tuhan kita luar biasa ya. Sudah siap mendengar kabar baik? Haleluya. Saya sudah berdoa dan saya akan berdoa setelah lagi saya membagikan firman supaya saudara boleh menerima pewahyuan firman-Nya untuk kita sama-sama memperbarui pikiran kita sehingga kita berjalan dalam kepenuhannya. Haleluya. Kita lebih lagi menikmati kasih-Nya, bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain ya. Haleluya dalam nama Yesus. Firman-Nya mengatakan bahwa aku menyerahkan engkau di Kisah Rasul 20 ayat 32, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang sanggup build you up, membangun kamu dan membantu kamu menerima warisan saudara. Itu firman-Nya mengatakan demikian. Saudara, baiklah saudara dan saya lebih lagi kita hidup dengan kesadaran kita sudah punya warisan. Kita punya warisan, saudara. Amin, haleluya. Dan kalau saudara mendengar ini, ya jangan cuma setuju sama saya. Saudara punya warisan. Ya, warisan itu adalah hasil jerih payah orang lain. Dan itu berdasarkan keturunan. Amin. Warisan itu seberapapun hebatnya, kalau biarpun sudah diwariskan, itu perlu diurus. Amin. Warisan itu perlu diurus. Ya, supaya kita bisa menjadi bermanfaat warisan itu, biarpun sudah diberikan, harus diurus. Amin, saudara. Haleluya. Sebab kalau kita hanya tahu kita punya warisan, tapi kita tidak cari tahu warisan saya apa ya? Kenapa ya? Berdasarkan apa ya? Ya bagaimana kita mau urus? Ya kan? Puji Tuhan, firman-Nya adalah terang. Dan terang itu, haleluya, Yesus sudah datang memberikan terangnya buat kita. Kita adalah anak-anak terang. Haleluya, thank you Lord Jesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah terang dunia. Kita adalah tubuhnya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Firman-Nya adalah terang. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Hidupnya adalah terang manusia. Kita tidak usah hidup, coba ini, coba itu. Nanti terbentur ini, nanti terbentur tembok. Nanti kita mengalami ini itu karena coba-coba. Puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus nggak pernah bilang sama murid-muridnya. Tidak pernah ya. Saya bahas orang Jakarta jadi kadang-kadang bilang enggak. Dia tidak pernah bilang sama murid-muridnya, coba aja, kamu coba aja begini, kamu coba aja. Dia tidak pernah coba-coba. Dia tidak suruh orang coba-coba. Dia suruh orang menguji satu hal mengenai perpuluhan. Tapi yang lain dia tidak pernah. Iman itu tidak coba ini, coba itu. Itu tidak begitu. Karena dia datang dengan kepastian, dia datang, dia tahu tujuan dia. Amin, haleluya, aku datang, haleluya. Haleluya, untuk menyerahkan hidupnya dia. Untuk mati, berganti tempat dengan kita. Yesus tahu tujuan dia datang. Amin. Dia tahu, haleluya, apa hati Bapaknya. Dan dia selesaikan. Dan dia katakan dengan pasti. Ya kan, aku akan disesah, aku akan dianiaya, aku akan disiksa. Ya kan, oleh tua-tua, orang-orang yang kelihatannya kenal Tuhan tapi tidak pernah kenal Tuhan. Ya kan, tahu hukum Taurat, tahu apa yang kelihatannya benar menurut mereka, tapi tidak kenal penulis hukum Taurat, tidak kenal Allah yang menciptakan mereka, tidak kenal putranya waktu mereka datang. Ya kan, tapi Yesus bilang setelah 3 hari, haleluya, aku akan mati, dia bilang, aku akan dianiaya, aku akan mati, tapi setelah itu dia bilang, aku akan bangkit. Wow, puji Tuhan. Dan itu memang sudah digenapin. Wow, haleluya. Sekarang kita yang sudah dilahirkan kembali, kita tidak usah hidup dengan coba ini, coba itu. Puji Tuhan. Kita sudah diberi fasilitas lebih dari cukup. Hidupnya, Yesus datang untuk memberikan hidupnya, Zoe. Hidupnya adalah terang manusia. Kita bisa diterangi dan lebih lagi diterangi seperti ruangan ini.
Ya, jadi saya bisa tahu, oh ada piano di situ, ya ada meja, ada yang lain-lain. Saya nggak usah tebak-tebak, nggak usah tabrak sini, oh ada apa ini ya? Ntar tabrak situ, oh ada tembok. Tidak, saudara, kenapa? Ada terang. Amin, saudara. Manfaatkan, saudara, waktu, kesempatan, segala yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Kita harusnya ada pertanyaan. Oke, Ibu Monica, kalau saya ada warisan, di mana firman-Nya mengatakan ada warisan? Kenapa saya berhak? Nah, saya nggak bisa ini hanya dalam 1 jam ya, saudara. Kalau saudara memang serius mau belajar, silakan saudara belajar dari YouTube saya ya, Monica Hicks ya. Dan saudara terutama ya nomor 1, saudara mulai baca firman sendiri. Jangan hidup hanya oleh perkataan orang. Bahwa walaupun itu kesaksian bagus, puji Tuhan, kita ikut bersuka cita, hidup oleh firman-Nya. Firman kasih karunia. Ya kan, Kisah Rasul 20 ayat 32. Haleluya. Dan itu ya kan Roma, Korintus, Filipi, Galatia, ya kan? Semua itu sudah mulai baca, mulai menanti. Dan saudara bisa tanya sama Tuhan. Nomor 1, jangan ke orang dulu. Jangan langsung ke saya, tanya ke dia. Bapak, firman-Mu mengatakan, saya ada warisan. Ya kan? Ya Kisah Rasul 20 ayat 32. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Saya tahu bahasa Indonesia tuh dibilangnya, sebentar ya kita ke situ ya. Karena kadang-kadang tidak diterjemahkan sebagai warisan ya. Saya lihat di sini ya bahasa Indonesianya. Thank you Lord Jesus. Kita lihat di sini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Bukan firman perjanjian lama ya, nanti saya jelaskan ya. Harus ngerti perjanjian baru dulu untuk bisa menafsirkan perjanjian lama dengan benar. Karena kalau salah menafsirkan, saudara akan selalu bingung. Iman saudara tidak akan pernah teguh. Kadang-kadang oke, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mengalami kemenangannya, kadang-kadang tidak. Kenapa? Karena mau campur. Ya kan? Kita harus ikut firman-Nya kalau kita mau mengalami yang terbaik. Ya kan? Jadi Tuhan, ya, firman kasih karunia yang berkuasa membangun kamu. Ya, saudara perlu dibangun. Kenapa dikatakan di Efesus kita disuruh mentara hikmat dan wahyu. Ya kan? Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Supaya mata kita dibukakan. Kalau ada di antara saudara yang merasa saya sudah tahu, berarti saudara buta. Kenapa firman Tuhan bilang kita harus dibukakan? Karena masih banyak yang kita harus perlu dibukakan. Kalau kita cuma sekedar baca saja, saudara. Firman itu bukan perkataan seperti majalah, seperti koran. Firman itu roh dan hidup. Dan itu hanya bisa diterima untuk menjadi hidup dengan iman. Kenapa ahli Taurat tidak bisa mengenali Yesus? Yang adalah yang membuat Taurat itu Tuhan loh, bukan iblis. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Kenapa tidak bisa mengenali Yesus walaupun tahu hukum? Karena cuma sebatas di pikiran. Ya firman ini juga nggak cukup cuma dibaca. Bagus kalau mulai baca. Tapi setelah itu juga, ya kan, perlu apa? Nomor 1 saat kita baca, ya kita baca dengan iman. Kita dengar dengan iman, dengan hati terbuka, dengan kerendahan hati. Minta Tuhan bukakan. Kenapa dikatakan di Efesus 3? Supaya biarlah Bapa Allah Engkau menguatkan batin kami oleh roh-Mu. Supaya Kristus, pengurapan itu, pengurapan kebangkitan Kristus yang sangat penuh kuasa, itu kan tinggal di dalam kita. Jadi kita nggak hidup dengan ketakutan, dengan coba ini, coba itu. Tidak, kita hidup, haleluya, oleh urapan. Ya kan, oleh firman-Nya yang dibukakan. Itu akan manifestasi dalam hidup kita loh. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita harus dikuatkan? Ya kan? Supaya batin kita dikuatkan. Sehingga oleh iman kita, Kristus pengurapan itu tinggal dalam diri kita. Dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Bukan di dalam jeripaya kita. Bukan di dalam pengorbanan kita. Ya kan? Karena itu bukan fondasi. Itu buah. Kalau kita percaya benar, kita nggak usah bermegah. Itu buah. Buah itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan kita loh ya. Buah dalam hidup kita, buah perbuatan benar, itu berharga. Buah itu berharga di mata Bapa kita. Itu menyenangkan Dia.
Kalau kita berbuat baik pada saudara seiman, ya apalagi saudara seiman, kita bilang, ya kan, pada orang lain yang lagi susah, yang bukan saudara seiman juga, kita berdoa, kita mau mereka mengalami yang terbaik. Itu menyukakan hati Bapa kita loh, karena Dia tuh kasih, Dia mengasihi manusia. Tapi haleluya, kita tidak disuruh berdoa untuk bermegah di atas pengorbanan kita, tapi untuk kita dikuatkan, haleluya, batin kita, haleluya, batin kita oleh rohnya, hati kita, supaya Kristus pengurapan itu tinggal dalam diri kita, dan kita berakar dan berdasar di dalam kasih Dia yang tanpa syarat. Kenapa saudara selamat? Apakah saudara baik sempurna makanya Tuhan selamatkan saudara? Apakah Tuhan milih-milih dalam menyelamatkan? Apakah Yesus hanya mati di salib hanya untuk orang baik? Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa dia dikecam sama orang-orang agamawi? Karena mereka marah. Wah, nih kamu sahabat orang berdosa. Ada orang kusta menjamah, ada orang yang sakit pendarahan, jamah jumahnya malahan sembuh. Orang-orang agamawi, ya kan, marah saudara. Kenapa? Tidak kenal hati Bapa. Makanya suka menganiaya. Bukannya senang orang diberkatin, bukannya senang orang disembuhkan, ya kan? Bukannya senang firman diberitakan, hapus-hapus khotbah. Kasihan, tidak mengenal hati Bapa. Kenapa? Tidak berakar dan berdasar dalam kasih Tuhan. Merasa lupa kalau kita tuh diselamatkan bukan kenapa? Bukan karena kita baik, karena kita semua berdosa dulu. Tapi waktu kita terima, kita mau percaya, kita dirubahkan. Amin, saudara. Agar kita berakar dan berasal dalam kasih. Haleluya, bukan yang lain-lain. Bagaimana Allah selagi kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Selagi kita masih lemah, haleluya, Yesus sudah mati untuk kita. Apalagi sekarang. Berakar berasal dalam kasih agar kita bersama-sama. Kenapa ada orang yang suka menuduh sesama anak Tuhan? Suka berselisih, suka bersaing. Ya kan? Suka menjelekkan, suka menghakimin. Kenapa? Perlu dikuatkan batinnya oleh rohnya. Perlu berakar dan berdasar dalam kasih. Jangan geser karena merasa, wah saya sudah begini dan sudah begitu. Hei, itu bukan fondasi kita. Supaya kita, dikatakan di Efesus 3, setelah kita berakar dan berdasar dalam kasih, oleh pengurapannya, kita lebih lagi mengerti kasih Dia yang tidak pelintat-pelintut. Ya kan? Karena beberapa orang menafsirkan kasih Tuhan itu pelintat-pelintut. Memang kamu sekarang udah selamat. Tapi mulai sekarang, kalau kamu salah, Allah akan ambil, lempar kamu ke dalam neraka lagi. Itu bukan kasih Allah. Berarti kasih bersyarat, itu kasih manusia. Kenapa ada orang percaya gitu? Karena diberitakan seperti itu. Allah tidak pelintat-pelintut. Allah tidak pernah berubah. Yakobus 1, janganlah sesat. Ayat 16, jangan sesat. Kenapa? Karena banyak yang sesat rupanya. Banyak yang sesat. Makanya sekarang ini akhir zaman kita diberi waktu untuk membenahin fondasi hidup kita. Benahin fondasi hidup kita. Hidup saudara benahin. Kenapa masih ada kecenderungan mau berselisih, mau memegahkan diri, ya kan? Pengorbanan, pelayanan. Hei, Alkitab nggak bilang begitu. Kita disuruh berdoa supaya berakar dan berdasar dalam kasih, untuk kita dikuatkan. Karena itu melampaui segala pikiran kita, tidak masuk di akal. Amin, saudara. Saya ada satu kesaksian sebelum saya ke situ lagi. Ada satu kesaksian yang sampai sekarang saya ingat. Dan saya pelihara karena itu saya bisa melihat kasih Allah yang luar biasa. Bagaimana satu orang, mungkin ini kejadiannya di Afrika ya. Ini baik ya saudara. Jadi waktu itu di Afrika ada penganiayaan, orang-orang benci sama orang Kristen atau apa. Jadi mereka bunuh-bunuhin. Terus, nah itu daerah yang miskin ya. Ada satu orang, ya kan, dia sudah mau ditembak. Dia bilang ini, tunggu dulu, jangan tembak saya. Dia bilang gitu, dia bilang nanti baju saya rusak, dia bilang itu loh. Ini saya buka baju dulu supaya kamu bisa pakai baju saya. Wow, saudara. Waktu dia sudah mau dibunuh, dia masih membiarkan kasih Allah menguasai dia. Dia lebih pikir, ya kan, itu adalah Kristus, seperti itu. Amin, saudara. Dia lebih pikir kesejahteraan orang ini yang lagi mau bunuh dia. Itu kasih Allah. Iya kan? Anak Tuhan
Mengasihin sesama anak Tuhan kenapa ada masalah? Apalagi orang lain mengasihin. Ya kan? Kenapa? Karena lupa. Karena perlu dikuatkan batinnya oleh rohnya. Ya kan? Jadi karena dia begitu, orang itu begitu. Dengan tulus. Nih, jangan dulu tembak saya. Bukannya dia takut, aduh Tuhan. Tidak. Kasih Allah. Ini nih, kasih. Saudara tahu nggak orang yang mau tembak itu? Ya kan bertaubat saudara. Dia tidak pernah bertemu dengan kasih yang seperti itu. Wow. Haleluya. Itulah kasih Allah. Jadi sekarang mari kita benahin fondasi kita. Supaya kita jangan kehilangan kasih mula-mula. Bagaimana kita bersuka cita. Waktu saya diselamatkan juga, wah saya bersuka cita. Oh terima kasih, sekarang saya punya Bapa. Amin, haleluya. Waktu paman saya meninggal, saya sedih sekali karena bapak saya meninggal. Ya kan dia sakit, jadi saya seperti tidak punya bapak ya. Waktu kecil sakit-sakitan terus, saya nggak ingat. Ya kan akhirnya dia meninggal. Terus ada paman yang perlakukan saya sebagai anak. Ya dia sakit kanker saudara. Saya ingat waktu saya di Belanda, karena saya dapat kabar dia udah kanker, nggak lama lagi hidupnya. Ya kan, wah, cepat-cepat ke Belanda. Waktu di Belanda mengunjungi dia saudara. Setelah mengunjungi dia, saya nggak bisa ngomong saudara. Saya di bus, saya ingat, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya tidak bisa ngomong, saya cuma keluar air mata. Karena saya pikir, waduh, akhirnya saya punya bapak. Tapi sekarang dia meninggal. Tapi puji Tuhan, saudara, waktu itu saya belum kenal Tuhan. Saya nggak bisa ngomong saking sedihnya, cuma air mata keluar. Saudara, mungkin ada dalam hidup saudara yang sudah kehilangan orang tua, mungkin bapak saudara yang baik sama saudara. Ya kan? Atau saudara mungkin nggak punya bapak yang baik. Atau orang tua. Amin saudara. Saya akan berdoa saat ini buat saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, saya berdoa untuk siapapun yang mendengarkan ini Bapak. Yang merasa begitu sedih. Mungkin ada yang kehilangan. Mungkin kehilangan seseorang dalam hidupnya. Apakah itu orang tua? Apakah itu pasangan hidup? Apakah anak? Saya berdoa Bapak supaya Engkau menguatkan siapapun. Bahkan kami semua. Oleh rohmu di dalam batin kami semua. Agar Kristus, pengurapan itu. Kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Pengurapan itu menguatkan batin kami. Agar kami berakar dan berdasar dalam kasih-Mu Bapa. Bagaimana Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dengan kasih yang sangat besar. Dengan kasih yang sangat dahsyat. Bagaimana Engkau tidak menahan putramu dari kami. Agar kami semua dikuatkan, berakar dan berdasar dalam kasih. Bukan atas perbuatan kami, atas pengorbanan kami, tapi dalam kasih. Dan kami bersama-sama dengan segala orang kudus. Dan kami mau, dari situ kami mau mengasihi saudara-saudara seiman kami. Kami mau menerima satu sama lain Bapak. Haleluya. Supaya kami bersama-sama dapat memahami bersama-sama. Engkau hiburkan hati kami Bapa. Haleluya. Supaya kami bersama-sama dapat memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan kami. Dan agar kami, haleluya, dipenuhi dengan segala kepenuhan-Mu. Dan kami boleh, haleluya, mengalami yang jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan kami doakan. Bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi firman hari ini saudara. Menghibur saudara. Amin saudara. Puji Tuhan. Ya kan saya pernah, tapi puji Tuhan. Ya kan akhirnya saya lahir baru. Dan Allah menjadi Bapak saya. Saya ingat saudara waktu saya di Jepang karena saya belum mengerti firman, belum tahu, masih bayi. Waktu saya perlu uang buat bayar, saya waktu itu sempat belajar di Jepang, cuma setahun ya akademi. Saya perlu bayar saudara, saya lihat ke langit. Saya pergi ke taman, saya nggak hubungin saudara saya, family saya tidak pernah, bahkan tidak pernah di Jepang. Itu kota yang besar ya, Tokyo itu kota yang besar dan tidak murah ya. Tapi saya ke taman, saya lihat ke langit. Saya tahu Allah. Waktu saya tidak mengerti bahwa Allah itu sudah di dalam saya. Saya tidak mengerti, jadi saya lihat ke langit. Saya bilang, Bapak, saya perlu uang. Ya, itu hari Jumat. Hari Jumat. Nah, tapi karena belum mengerti,
masih bayi. Pulang dari situ, nah mulai khawatir. Tapi Allah mengerti, saya masih bayi. Nah kalau sudah besar, ya Allah mau kita bertumbuh ya. Jadi saya pergi pulang dari situ, khawatir ketemu teman saya. Sponsor saya. Saya bilang, saya boleh nggak pinjam uang? Karena saya pikir ini udah Jumat loh. Nanti Senin sudah harus bayar. Uang dari mana? Nah itu kan. bayi Kristen. Ya. Tapi dia bilang ini, oh iya menikah, besok hari Sabtu kamu datang ya. Nanti saya siapin uangnya. Uangnya nggak besar saudara ya. Cuma beberapa ratus dolar ya, berapa juta aja. Saudara tahu nggak, malam itu saya dapat telepon dari travel agent. Ya kan saya waktu itu kerja sebagai pemandu wisata. Ya kan, pemandu wisata untuk orang Indonesia. Ya kan? Jadi saya masih visa turis tapi boleh karena orang Indonesia. Ya kan? Jadi mereka telepon, ya Monica ini ada kerjaan mulai hari Senin. Itu bukan 3 hari, 5 hari. Ya kalau karena kerjaan sebagai guide itu gajinya besar ya saudara. Itu di atas rata-rata. Ya saya bisa kerja 10 hari cukup buat sebulan. Belum lagi tip dan lain-lainnya. Jadi dia bilang hari Senin datang ambil semua karena kita harus bayar. Jepang itu waktu itu pakai tunai, banyak pakai tunai. Jadi bisa dikasih berapa puluh juta untuk kita bawa, kita bayar ini, bayar itu saudara. Jadi mereka telepon, berarti apa? Saya akan ada uang hari Senin. Kamu datang ambil, ya kan? Ya kan? Jadi saya kemudian telepon sponsor saya, tidak jadi pinjam uang. Saudara, Bapak saudara mengasihi saudara, Allah Bapak. Kalau saudara sudah menjadi anaknya, saudara punya Bapak surgawi. Ya, saudara bisa bicara sama dia, saudara bisa curhat, dan jangan hanya cuma curhat ya. Karena kalau curhat ke curhat, hidup saudara tuh cuma pas-pasan. Maksudnya pas-pasan tuh tunggu dulu sampai masalah, baru ke dia jangan. Lebih dari curhat, saudara bisa bertumbuh, saudara mau dengar, mau belajar firman kasih karunia, mau mengenal, mau mengerti lebih lagi apa itu warisan saya, mau lebih lagi bertumbuh, mau lebih berubah. Amin. Minta tuh Bapak, beri saya kerinduan untuk saya bekerja di dalam saya. Berikan saya keinginan, kemauan untuk lebih mau kenal Engkau. Untuk lebih berakar dalam kasih-Mu. Itu saudara bisa doakan buat diri saudara dari Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Ya sebetulnya sampai ayat 21. Ya Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Saudara bisa doakan buat diri saudara sendiri. Banyak hal yang luar biasa yang orang bertekun. Karena di perjanjian baru ini, ingat, aku menyerahkan kau bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi kepada firman kasih karunia-Nya. Ini perjanjian baru. Segala sesuatu dipusatkan kepada Yesus, bukan kepada diri kita. Bukan kepada pengorbanan kita. Kepada Yesus. Amin. Kepada tujuannya. Haleluya, kepada karyanya. Haleluya, karena dia sudah dijadikan kepala loh buat kita. Dia adalah Alfa dan Omega. Pemula dan penyelesai iman kita. Dia adalah identitas kita di hadapan Allah. Dia adalah hikmat kita. Itu 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus telah dijadikan Allah bagi hikmat. Ya kan? Hikmat Allah bagi kita. Amin. Kenapa terus-menerus bingung? Dia hikmat kita. Kita bisa tanya sama dia. Kita bisa minta diterangin. Jangan ke orang dulu. Ke dia. Karena dia sudah yang paling dekat sama kita. Yesus adalah anugerah kebenaran kita. Posisi benar kita di hadapan Allah. Yesus adalah kekudusan kita. Saudara punya masalah, saudara punya kebiasaan buruk, saudara punya merasa diri saudara najis, kayak saya masih belum kudus. Percaya, terima dulu. Dari situ saudara akan lebih lagi melihat diri saudara. Karena waktu Yesus itu sebagai cerminnya kita. Waktu kita mengakuin, kita percaya Yesus kekudusan kita. Amin. Yesus mengatakan, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Waktu kita berkaca yang sebenarnya, karena kita sudah tubuhnya. Kan masa kepala aja yang kudus, tubuhnya juga kudus loh. Amin, saudara. Kita tubuh Kristus. Janganlah frasa tubuh Kristus jadi satu frasa yang mati. Ya seolah-olah, ya tubuh Kristus. Tahu nggak apa artinya tubuh Kristus? Ya kan, kenapa bingung? Dia kepala kita loh. Amin. Lebih lagi dengan iman, berpikir, dan minta Tuhan bukakan. Apa artinya? Dia kekudusan kita. Waktu kita melihat, berkaca.
Dia kekudusan saya. Terus dan mengakuin mulut kita adalah setir. Dia akan dimerdekakan dari kebiasaan buruk yang menajiskan. Kebiasaan, bukan hanya nonton video porno ya. Tapi menajiskan apa? Berbicara yang tidak baik, menyampaikan hal-hal buruk, kelakuan saudara seiman kita, ya kan, bergunjing, ya kan, menuduh, menghakimin. Itu semua mencemarkan loh. Jangan, bukannya soal yang wah berzina, ya kan, tamak, penyembahan, semua menajiskan. Tapi juga hal-hal yang lain, iri hati. Kalau sudah ngiri, ngomong, menyindir orang, itu semua tidak kudus. Apa yang mengurus? Saya harus, Tuhan ampuni saya harus. Tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, saudara. Karena kita tidak lahir baru pakai kekuatan kita sendiri loh. Kenapa saudara lahir baru? Apakah jasa saudara? Saudara bikin apa lahir baru? 0. Itu kan 0. Kita tidak bikin apa-apa. Maksudnya jasa kita ya. Tidak ada jasa apa-apa ya yang menyebabkan kita lahir baru dan menjadi anak Allah. Tidak ada jasa kita sedikit pun yang menjadikan kita disebut sebagai orang benar dan orang kudus di dalam firman Tuhan. Saudara sering baca, ya bukan saya yang bicara. Firman-Nya yang bilang, orang kudus. Saudara disebut orang kudus. Waduh, saya harus kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus dengan apa? Dengan iman. Dengan iman, dengan pendengaran dulu. Bukan dengan jeripayah. Seolah-olah, ya kan, mulai dengan roh, kita mau lanjutkan dengan daging. Saya kudus karena saya tidak begini, saya tidak. Itu adalah buah. Kalau saudara terus percaya benar, dan kalau itu buah bukan agamawi, kita tidak akan menghukum orang. Kita tidak akan menuntut orang. Kita tidak akan bermegah dengan buah, dengan apa yang kelihatan dari luar. Kita sadar, ini bukan kita. Ini bukan saya. Ini karena Yesus. Saya nggak ada keinginan. Amin, saudara. Ya kan? Kalau kita terus-menerus membiarkan firman-Nya, lebih lagi membasuh kita, menguduskan kita lagi dan lagi, lihat lagi, selalu rajin berkaca. Kalau rajin berkaca kan nggak akan, rambutnya berantakan. Kenapa? Karena nggak berkaca. Tapi kalau rajin berkaca kan kelihatan rapi. Ya toh? Rajin berkaca, lihat. Yesus kekudusan saya. Ambil sebagai pribadi. 1 Korintus 1:30, nggak usah fokus ke orang lain, kepada Yesus. Makanya dikatakan, biarlah Ibrani 12, mata kamu harus terfokus pada Yesus. Ya kan, bahwa copot itu beban dosa yang begitu merintangi kita. Bagaimana kita copot itu semua yang begitu merintangi kita? Dengan apa? Mata kita looking unto Yesus, melihat kepada Yesus. Bagaimana darahnya sudah menguduskan saya satu kali selamanya. Yesus, kekudusan saya. Dari situ saudara, ya kan, kelakuan kita akan berubah. Kekudusan itu dari dalam keluar. Amin. Karena kekudusan itu bukan yang ditutup-tutupin dari luar, tapi dalamnya penuh dengan kebencian, iri hati, kemarahan. Terhapus-hapus khotbah orang lain. Kenapa? Ya kan, perlu dikuatkan hatinya oleh rohnya, supaya tahu kita tidak pernah dituntut, ya kan, haleluya, untuk menghasilkan sesuatu dari diri kita. Yesus bilang, tanpa aku kamu tuh tidak bisa apa-apa. Makanya kita caranya ini kan, Yesus pokok dan kita caranya. Ya bagaimana kita mau berbuah kalau kita nggak terima dari Dia? Buah adalah hasil karena adanya kehidupan, bukan jeripayah ya, bukan jeripayah jasa kita. Nah, kita sekarang, saya berjeripayah, pelayanan, tapi bukan supaya dikasih, bukan supaya saya berubah. Saya giat. Jeripayah saya apa? Ya kan, ada saat, masih ngantuk, kurang tidur. Ada saat, pengen tidak dulu, ini ada yang lebih penting. Ya kan, itu ada jeripayah. Tapi jeripayah itu bukan untuk dilayakan. Jeripayah itu bukan sesuatu yang jadikan fokus. Waktu fokus sama Yesus, kita akan jadi orang yang giat. Kita akan jadi orang yang tahan uji. Akan ada sesuatu
berkuasa di dalam kita, yang bikin kita nggak bisa berhenti. Dan nggak usah diliatin orang, nggak usah selalu disuruh-suruh orang, mau sendiri saudara. Kalau lebih banyak saudara menikmati firman-Nya, ya kan? Kayak ada saat saya nonton, temenin anak saya nonton, aduh filmnya begini, aduh saya tidak betah, nggak bisa nikmatin saudara. Saya keluar ke kamar kecil, pergi keluar, anak saya bilang, Mami kenapa sih lama sekali? Anak saya belum ngerti ya, tapi mereka lagi bertumbuh dalam Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Tidak nyaman, tidak ada yang larang, ya kan? Tidak ada yang bilang, tidak ada yang lihat. Wah, supaya jangan dilihat orang, itu tidak penting. Kita tidak hidup oleh apa kata orang loh. Kita nggak perlu validasi orang. Akan kelihatan nanti apa yang di dalam kita. Tidak usah berselisih, tidak usah berkelahi. Apa yang di dalam saudara dan saya akan keluar. Pastikan yang di dalam kita itu Yesus. Itu akan keluar. Kita nggak akan melakukan hal yang membuat orang tersandung. Kita nggak akan mengutukin lagi. Karena ada Yesus. Di dalam kita lebih lagi, ya sudah ada, maaf ya. Yesus sudah ada di dalam kita. Tapi maksudnya dia lebih menguasain. Firman-Nya lebih menguasain. Amin. Wow, saya kesana kemari. Ya nggak apa-apa ya, kita mengalir aja saudara ya. Kita enjoy aja. Kalau kita enjoy dia, wow, saudara kita mengalir. Jadi kita kekristenan kita tuh tidak kaku, legalistik. Seperti hidup dalam satu kotak. Ya kan? Harus begini dan begitu. Coba lihat ciptaan Tuhan, saudara. Allah itu Bapak kita loh. Bagaimana dia ciptakan banyak sekali bunga-bunga. Ya kan? Burung aja beribuan jenis. Ya kan? Binatang-binatang yang kita bisa nikmatin. Bisa bikin kita ketawa. Bisa bikin kita sebel. Itu pribadi dia. Tapi yang jelek-jelek bukan loh ya. Karena dulu binatang tidak bisa menyakiti manusia. Karena manusia berkuasa. Dulu Adam sebelum manusia kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam bilang, dinosaurus datang. Saya perlu ambilin saya kelapa. Karena kelapa kan tinggi. Dinosaurus akan nurut saudara. Tapi sekarang kenapa binatang melawan manusia? Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu semua Adam berkuasa, tapi puji Tuhan, Yesus, Adam kedua dan terakhir, Roma 5 ayat 19. Yesus, Adam kedua dan terakhir, yang tidak ada dosa, dia sudah datang untuk memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga kita yang percaya kepada dia, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Wow, yang tidak lahir dari daging, tapi lahir dari roh, dari firman Allah yang hidup. Makanya makanan saudara dan saya itu firman. Karena kita lahir dari firman. Itu saya terlalu banyak, saya nggak bisa kasih langsung sekaligus ya 1 jam ini. Sebentar saudara ya. Sebetulnya ada hal lain yang saya mau beri, tapi saya rasa mungkin saya tidak bisa. Karena yang saya mau beri itu dahsyat sekali. Ya kan, saya cuma bereskan dulu fondasi saudara. Karena saudara, kita sekarang di perjanjian baru itu kantong anggur yang baru. Ya kan? Kita sudah dikasih kantong anggur yang baru. Apa maksudnya Ibu Monica kantong anggur yang baru? Ya kan, Yesus adalah, haleluya, kantong anggur yang baru. Ajaran dia itu beda. Waktu dia memberitakan firman, orang-orang bilang, ini kok beda ya sama orang Farisi, sama orang ahli Taurat. Kenapa beda? Karena dia hidup. Karena dia menyatakan kasih Bapa. Sehingga orang tuh dengar, imannya timbul, ada pengharapan. Oh, karena Alkitab mengatakan, ya kan, oleh hukum Musa, kayak orang ibu yang sakit pendarahan itu, ya kan, dimana dia sudah 12 tahun lamanya terus menerus sakit pendarahan. Kalau secara hukum Musa, oh dia tidak layak loh, dia najis, dia nggak boleh, ya kan, ada di antara kerumunan orang banyak. Makanya haleluya, tapi karena dia dengar Yesus, Alkitab bilang dia dengar Yesus. Dia tidak mendengar apa yang bikin dia takut, tapi dia mendengar akan kasih karunia Allah. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Wow. Ya kan? Dia lebih sadar akan Yesus daripada hukum Taurat, daripada persyaratan yang dituntut oleh kebenarannya Allah. Ya kan, untuk dibenarkan. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan untuk menuntut saudara, ya kan,
balik lagi seperti hukum Taurat belum digenapi. Itu Roma 10 ayat 4. Christ is the end for the law. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Sudah digenapin. Kalau film the end itu sudah habis, sudah selesai. Sudah digenapin. Supaya kebenaran diterima tiap-tiap orang yang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia menggenapin buat saudara. Makanya ibu itu yang mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan. Bagaimana Yesus tidak menuding-nuding orang, ya kan? Allah menghukum kamu karena kamu kurang begini, ya kan? Tidak. Dia memang menyadarkan orang-orang ahli Farisi, orang Taurat. Kamu jangan pikir kamu sudah benar loh. Kenapa? Karena mereka mau dibenarkan, bukan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan Yesus. Mereka bermegah, saya begini dan begitu. Saya kasih perpuluhan loh ya. Saya rajin loh ya ke bait Allah ya. Makanya Yesus bilang, kamu munafik. Kamu keturunan ular beludak. Waduh. Kenapa? Apakah Yesus marah sama mereka? Yesus tidak benci. Yesus mau menyadarkan mereka. Kamu harus sadar. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak bisa selamat loh. Kamu tidak bisa lahir baru. Karena dia mengasihin, saudara. Amin, saudara. Kemunafikan. Ya kan, mau berdiri atas perbuatan jerih payah kita. Mau bermegah, itu akan menjadikan seseorang jadi buta. Jadi picik. Dan suka menganiaya orang lain loh. Seperti ini. Ya kan, yang menyalibkan Yesus itu bukan orang berdosa. Ingat, yang menyalibkan Yesus itu bukan orang berdosa. Orang-orang yang penuh dengan rasa tertuduh, ya kan, merasa harus begini dan gitu, akan menuduh orang lain. Ya kan? Tapi puji Tuhan, wanita yang sakit pendarahan, dia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan. Orang sakit kusta disembuhkan. Kusta itu kan najis. Bukan hanya dia sembuhkan, kadang dia sejamah loh. Kalau di bawah hukum Musa, hukum Taurat, nggak boleh jamah, saudara. Nggak boleh jamah, nanti jadi najis. Tapi Yesus bukan hanya menyembuhkan, dia jamah orang itu. Untuk menunjukkan apa? Allah menerima kamu karena kasih karunia. Karena Yesus, Alkitab mengatakan, hukum Taurat diberikan melalui Musa. Itu di Yohanes ya. Tapi Yesus datang, haleluya, dia datang pribadi. Ya kan, penuh kasih karunia. Ya kan, full of grace and truth. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang-orang yang merasa, aduh saya tidak layak dari diri saya. Saya ini udah najis. Saya butuh Engkau. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah menerima dari Yesus waktu dia di bumi. Karena mereka sadar, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Saya menurut buku Musa, saya tidak layak. Saya tidak bisa disembuhkan, ya kan? Saya nggak akan pernah, saya harus begini, saya nggak tahu salah saya di mana. Saya sudah begini, kok salah lagi, ya kan? Tapi waktu mereka dengar, dia jamah loh. Allah sekarang dia mau menjadi Bapa kita. Dia memberitakan Injil Kerajaan. Haleluya, haleluya, pengampunan, penerimaan Allah. Waktu ibu ini yang 12 tahun di bawah hukum Musa, di bawah ketaatan manusia, jerih payah sendiri tidak bisa sembuh. Tapi waktu dia dengar Yesus, kasih karunia Allah, ya kan, dia bilang, kalau saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana datang pengharapan itu? Karena dia dengar Injil yang benar. Karena kalau Injil yang benar itu akan selalu membangkitkan iman. Akan selalu seperti itu. Firman kasih karunia membangun kamu, menolong kamu menerima warisan. Bukan bikin kita, bukan mengarahkan kita kepada diri kita, kepada kenajisan kita, kepada kekurangan kita, kelakuan kita. Bukan. Firman kasih karunia akan membangun kita. Karena mengarahkan kita kepada Yesus yang adalah kesempurnaan kita. Yesus yang sudah menggenapi hukum Taurat, ya kan? Roma 10 ayat 4, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Maksudnya apa? Sayang di situ diterjemahkan kebenaran. Kalau bahasa Inggrisnya itu bukan truth loh ya. Ya kan? Righteousness. Sehingga righteousness, anugerah kebenaran, posisi benar Allah, kesempurnaan yang haleluya, kesempurnaan hukum Taurat itu yang manusia tidak akan pernah mampu beribuan tahun. Kesempurnaan itu diperoleh tiap-tiap orang yang percaya.
oleh iman, oleh iman, oleh iman. Bukan oleh jeripaya, bukan oleh perbuatan. Yesus, waktu perempuan itu mendengar Injil yang benar, dia kemudian mulai timbul pengharapan. Yang secara manusia 12 tahun itu lama. Dia bisa mati sudah kalau terus-terus pendarahan, nggak ada jalan keluar, dia akan makin lama makin lemah, dia akan mati saudara. Tapi waktu dia mendengar Yesus, ya kan, dia mendengar Yesus. Wow, dia bilang, nah, iman tuh berkata-kata. Makanya kalau saudara mau lebih lagi, kita mau lebih kuat di dalam Tuhan, kita mau lebih bertumbuh, kita harus belajar berkata-kata firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, ya kan, merenungkan siang dan malam dan mulai mengatakan, Yesus adalah hikmat Allah bagi saya. 1 Korintus 1, Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Yesus adalah kekudusan saya. Yesus adalah penebusan saya. Kalau kita berkata-kata seperti perempuan ini prinsip iman. Banyak orang cuma bila percaya, baca firman, diam aja, tidak ngomong apa-apa. Makanya tidak bisa mengalami yang terbaik. Bukan Tuhan tidak kasih, bukan itu semua kita baca firman, kita perkatakan, kita renungkan, kita berdoa, itu bukan kelayakan kita. Saya ulangin lagi, sekarang kita ada giat ya, ada kegiatan, kita ada jeripayah ada. Ya kan, kita ada kerinduan, kita ada usaha. Tapi itu semua bukanlah kelayakan kita. Itu semua bukan kelayakan kita. Itu semua saat kita berfokus sama Yesus. Mata kita mulai, roh hikmat dan wah kita dicelikan. Ya kenapa di perjanjian baru ini tidak disuruh minta loh. Disuruh doa, minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Karena kita sudah punya warisan. Kita punya pengharapan bahwa ada rencana Tuhan untuk hidup yang akan datang. Kita semua punya panggilan. Bukan hanya panggilan 5 jabatan ya. Evangelis, rasul, nabi, ya kan, guru, ya kan, gembala. Bukan hanya itu. Ada panggilan lain dalam hidup kita. Ada orang yang dipanggil untuk duduk di pemerintahan, administrasi. Ada orang yang suka berorganisasi, suka ngatur gini, suka membereskan atur-atur event. Ada yang punya karunia gitu. Ada orang yang punya karunia memberi. Ya kan, mau berhasil dalam bisnis. Oh, saya pengen memberkati lebih. Dan orang itu adalah seorang pemberi. Ya kan, orang yang suka memberi itu nggak tunggu sampai banyak baru beri. Orang yang suka memberi, biarpun punya sedikit akan suka memberi. Nah, ada orang yang punya karunia begitu. Ada orang yang sukanya doain orang di rumah sakit, kunjungin, ada orang gitu. Ada orang yang suka berbelas kasihan. Jadi, haleluya, untuk kita lebih lagi dibukakan roh hikmat dan wahyu. Mata kita perlu dibukakan aja di perjanjian baru ini. Bahwa kita tidak seperti di perjanjian lama. Harus begini dan begitu. Baru Tuhan kasih. Itu perjanjian lama. Itu kantong anggur yang lama. Kita sudah tidak lagi karena kita sudah dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Sekarang di perjanjian baru itu mata kita perlu dibukakan. Wow, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita? Di mana kita sudah dikasih fasilitas, panggilan, urapan, otoritas. Ya kan, udah supaya juga dibukakan mengenai warisan kita. Ya dalam panggilan kita perlu banyak hal. Kayak saya juga, ya kan, saya perlu visa. Suami saya punya panggilan, dia lagi mau bikin studio, perlu ini kamera, perlu hikmat, semua itu Tuhan sudah ada sebagai warisan. Warisan berarti apa? Ada orang lain yang berjeripayah. Bukan kita, tapi dengan iman mata kita perlu dibukakan. Kita nggak usah pakai kekuatan sendiri. Kenapa ada orang yang punya masalah di pelayanan untuk mencukupkan dirinya? Ya kan, kadang-kadang bohong, kadang-kadang ada yang begini. Kenapa? Karena belum terbuka. Sudah ada warisan, tidak perlu manipulasi, tidak perlu bohong, tidak perlu menanggung yang Tuhan Yesus sudah tanggung. Perlu dibukakan aja matanya. Oh Tuhan, bukakan mata saya, roh hikmat dan wahyu. Oh, saya punya warisan. Amin. Tuhan tidak memandang rupa loh saudara. Tuhan tidak pandang rupa. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kenapa? Haleluya. Dengan kita percaya kasih dia. Haleluya. Thank you. Tidak susah terima dari Tuhan. Selama yang kita dengar tuh Injil yang benar seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Kalau itu dibelokkan sama iblis. Ya kan, seperti Alkitab bilang, jangan sampai kamu disesatkan dari kesederhanaan, simplicity, ketidakruwetan yang di dalam Kristus. Tidak ruwet. Saudara kan tidak ruwet terima Yesus. Kenapa saudara selamat? Saudara dengar kasih karunia, oh Yesus disalib. Ya saya mau, saya terima. Hei, saudara lahir baru. Tidak rumit kan? Ya kan?
Kenapa mau dirumitkan sekarang? Oh, kamu tuh masih belum layak. Kamu harus begini dan gitu loh. Waktu lahir baru nggak begitu kan? Lahir baru tidak begitu kan? Kalau ada orang bilang, kayak saya dulu waktu saya percaya, pertama kali, saya pernah berdoa, Tuhan, karena saya cari Tuhan, Tuhan bantu saya mau bunuh diri nggak jadi, saya tahu Tuhan ada, karena dia bicara sama saya cari dia, tapi saya ke satu gereja, kok kayaknya ini banyak liturginya, banyak wirawirinya, tapi saya tidak merasa Allah itu nyata. Jadi saya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan, kau di mana? Saya tahu kau ada, tapi kau sepertinya kau jauh. Kau di mana? Saya di mana? Saya lihat ke langit loh. Saya tahu Tuhan ada. Amin. Dan saya bilang gini, Tuhan itu bisa melihat kita. Tapi kita masih perlu ngomong, perlu bicara. Karena iman, dia bekerja oleh iman. Kalau kita tidak bicara, otoritas hidup dan mati itu ada di mulut kita. Kita perlu ngomong, saya bicara sama dia. Waktu itu saya belum lahir baru. Tapi saya percaya, karena ada yang memberitakan Injil, ada yang berdoa, itu sebabnya. Itu menggerakkan saya untuk melihat ke langit, berseru sama dia. Tuhan, saya tidak mau masuk neraka, saya bilang. Amin, saudara. Kalau ada di antara saudara yang menonton ini, saudara takut. Aduh, saya takut. Jangan sampai saya masuk neraka. Saudara bisa minta, berseru sama dia. Itu yang saya lakukan. Saya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau masuk neraka loh. Saya jujur, dia bisa lihat saya kok. Dia bisa lihat kita semua yang di dalam kita, yang manusia tidak bisa lihat. Tuhan lihat semuanya. Jadi saya bilang, saya tidak mau masuk neraka. Terus saya tanya, kebenaran itu apa? Karena kalau baca Alkitab, saya takut, saudara. Kenapa? Karena belum tahu kasih Allah. Jadi takut. Kalau saudara masih takut baca Alkitab, ada ketakutan, rasa terhukum. Itu kantong anggur yang lama. Karena harusnya kalau saudara dengar Injil yang benar, seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, ya kan? Seharusnya ada iman yang timbul, ada pengharapan. Sebelum iman ada pengharapan. Oh, ya kan, makanya doakan ini untuk diri saudara. Doakan untuk diri saudara. Ya kan? Tuhan, saya minta berikan saya roh hikmat dan wahyu, terangi mata hati saya. Ya kan? Saudara jangan pernah dalam hidup saudara pikir saudara sudah tahu. Berarti saudara sudah kenal Tuhan semuanya. Kan tidak mungkin. Sampai kita ketemu dia, nggak mungkin. Tuhan itu terlalu besar, saudara. Karya Yesus itu dahsyat. Itu sepanjang segala masa loh. Kita jangan terlalu besarkan kesalahan Adam sampai dosa dibesarkan, kelakuan orang dibesarkan, seperti jadi lebih besar dari Yesus. Lebih besar dari karya Yesus. Karya Yesus lebih besar dari semuanya. Kasih karunia-Nya itu seperti lautan. Tidak usah berfokus sama kelakuan orang. Orang masih perlu bertumbuh. Doakan saja. Amin, dan serahkan kekhawatiran kita, beban kita. Kalau kita kesel, kita serahkan sama Yesus. Ya, karena dia besar. Kita minta, Tuhan berikan aku roh hikmat dan wahyu. Celikan mata hatiku. Terangi aku Bapa. Supaya aku tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu. Dan dalam panggilan aku yang dari Engkau. Dan supaya aku lebih lagi diterangi warisanku di dalam Kristus. Sayangnya di bahasa Indonesia tidak dibilang warisan. Dibilangnya bagian yang ditentukan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu warisan. Saudara punya warisan. Saudara harusnya tidak usah sakit-sakitan terus, susah keuangan terus, rasa tertekan terus, lemah terus. Saudara, kita ada warisan. Berdasarkan warisan itu, kita bisa terima penyediaan Dia. Itu oleh anugerah Tuhan, itu yang saya alami. Nah, saya ini bukan patokan. Kalau saya kasih kesaksian, saya akan kasih karena sesuai firman. Kalau tidak, tidak. Kenapa? Saya nggak usah kompromi di Jepang, di Tokyo, di kota besar. Kenapa saya bisa tinggal di daerah terbaik? Tidak pernah minta tolong saudara. Saya tidak usah kerja di bar, diam-diam kerja supaya dapat berkat. Tidak usah. Saya berjalan, Tuhan melindungi saya dalam kekudusan. Amin, saudara. Kenapa? Ya kan? Tuhan tidak pandang rupa. Haleluya, warisan. Ada warisan. Bergaul sama Bapa. Ya kan? Bergaul sama Dia. Lihat firman-Nya, apa-apa ke Dia. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terus makin lama makin, waktu pertama-tama susah. Saya dulu susah tidur, ya kan, berat sekali. Tapi terus malah tidak berhenti ke Dia, tidak berhenti bergaul sama Dia, tidak berhenti lihat lagi firman-Nya, renungkan lagi, tidak berhenti. Lama-lama kok makin tenang ya, lama-lama kok makin ada kelegaan ya di jiwa, disembuhkan dari luka batin. Ya kan, dari itu sedih sekali karena paman saya meninggal, papa saya, disembuhkan. Wow. Ya kan?
Wow, makin lama itu yang Tuhan Yesus bilang, "Yuknya aku mudah, bebanku ringan." Seperti perempuan ini, ya kan? Tunggu dulu, saudara, saya tidak lupa. Ini kita lagi mau kemari ya, ya kan? Ya, nah ini, tunggu, nanti kita balik ke situ, saudara. Saya nggak boleh lupa, karena saya bersemangat. Karena kalau saudara mengalami terus dan mengalami lebih dan lebih, saudara akan jadi orang yang bersemangat. Haleluya, saudara jadi orang yang nggak usah didorong, dorong. Dan dalam diri saudara sendiri ada satu dorongan, kerinduan yang kuat. Dan saudara akan enjoy. Amin, karena Tuhan kita bukan Tuhan yang kaku, yang keras. Ya kan? Ya, itu beberapa orang gambarkan begitu, sangat disayangkan. Lihat ciptaan dia. Amin. Kalau dia kaku, keras, legalistik, udah, dunia ini hitam putih saja, tidak usah berwarna. Tidak usah ciptakan apa itu beribuan binatang. 10 macam aja cukup. Tidak usah ciptakan binatang yang bisa bikin kita, wow, indah ya, bikin kita ketawa, bikin kita senang. Gak usah. Yang penting harus melakukan yang benar. Nah, itu hukum Taurat, itu kantong anggur yang lama loh. Hukum Taurat itu tidak salah, itu tuntutan hukum Taurat. Itu tidak salah loh. Hukum Taurat itu tidak ada, itu benar-benar luar biasa hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu diberikan bukan untuk menyelamatkan kita, tapi untuk menunjukkan kita bahwa kita butuh penebus. Amin, saudara. Kita butuh penebus. Makanya orang-orang berdosa, orang-orang yang sadar mereka tidak layak. Mereka orang-orang yang sudah menerima dari Yesus. Waktu kita lupa, ya dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah dibenarkan karena Yesus. Waktu anak Tuhan lupa, waktu saya lagi lupa, susah terima dari Tuhan. Susah terima. Kenapa? Karena berusaha melayakkan diri padahal dari sonanya udah gak layak. Berusaha melayakkan dengan perbuatan, padahal itu bukan caranya terima dari Tuhan. Kalau kita mau selalu terima dari Dia, kita harus sadar, jangan pernah lupa, kita ini siapa. Makanya dikatakan bagi orang yang tidak bekerja, tapi percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, ya kan? Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita jangan pernah lupa, kita dulu orang durhaka loh. Jangan pernah lupa bahwa kita membenarkan Dia bukan berdasarkan jeripayah kita loh. Tapi kita percaya kepada Dia. Karena dulu kita durhaka. Dia membenarkan saya. Yang dulunya orang durhaka. Dan jangan pernah lupa itu. Sehingga kita tidak mulai geser, mulai bermegah atas perbuatan jasa kita. Dari situ punya masalah menerima dari Tuhan. Nanti akan ada kepahitan, kecewaan. Karunia bisa terus berjalan ya, tapi akan banyak masalah. Nah, di sini balik lagi. Saya kan mau bilang Kisah Rasul 20 ayat 32. Dikatakan yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu. Nah, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ini harusnya tidak boleh diterjemahkan sebagai bagian yang ditentukan. Ini bukan soal salah bahasa. Ini tidak sesuai konteks. Kenapa? Karena warisan. Kalau bahasa Inggrisnya bukan soal bahasa Inggris juga ada yang penerjemahan yang tidak tepat juga ada loh. Karena harus sesuai konteks. Waktu Yesus, kenapa Alkitab bilang kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Itu Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Iya, itu berkat rohani Bu Monica. Iya betul, tapi kayak kesembuhan itu berkat rohani, waktu manifestasi jadi kesembuhan akan memberi efek di tubuh. Keselamatan itu berkat rohani, tapi waktu manifestasi kita pindah dari gelap pada terang, dari maut kepada hidup, dari kutukan kepada kemerdekaan loh. Itu manifestasi. Ada 3 hal ya, roh, jiwa, tubuh kita diberi efek soalnya. Tapi semuanya dalam bentuk rohani. Kalau kita perlu keuangan, kita susah, kita bisa percaya firman-Nya. Amin, untuk keluar dari masalah itu dan menjadi berkat. Diberkati, dipulihkan dan menjadi berkat dalam segala hal. Anak cucu kita juga gitu. Kita diberkatin. Semuanya sudah ada dalam dalam bentuk berkat rohani. Haleluya. Thank you Lord. Kenapa? Karena Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Amin. Jadi itu semua, haleluya. Kenapa? Itu semua warisan. Jadi jangan kita baca ya kan Perjanjian Baru Efesus ya kan dari Roma ke belakang dengan kantong anggur yang lama. Seolah-olah kita mau comot terus masih punya pola pikir Perjanjian Lama, sehingga
Sehingga kita tidak bisa melihat itu sebagai warisan. Ya kan, berkat-berkat janji Allah itu warisan loh. Karena itu bukan kelayakan saudara. Kalau dari kelayakan saudara dan saya, kita nggak akan pernah layak, saudara. Karena kalau secara hukum Taurat, selalu kita ada salahnya loh. Selalu ada cacatnya tiap hari. Ya, apakah salah bicara, salah pikir, salah apa, selalu ada, saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sempurna loh. Nggak bisa didiskon-diskon. Oh, saya nggak minum kopi aja deh, saya hari Sabat aja deh. Tapi yang itu tidak bisa. Itu harus luar dan dalam, harus sempurna 100%. Haleluya, tapi puji Tuhan. Ya kan, Yesus adalah kelayakan kita. Yesus sudah mengenapi hukum Taurat buat kita. Makanya kenapa dikatakan Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Dia adalah anugerah kebenaran kita. Dan dia sudah mati. Ya kan, kenapa kita perjamuan kudus? Untuk memberitakan kematian dia sampai dia datang. Dia bilang sering perjamuan kudus. Sering ingat aku ya. Selalu ingat aku. Kenapa harus ingat dia? Supaya kita berhenti pakai kekuatan kita sendiri untuk hidup. Untuk menjalani hidup ini yang dari mulanya bukan dari kita, hidup yang dari mulanya dia yang beri. Ya kan, aku datang memberikan hidup. Kita sudah dihidupkan oleh hidupnya dia. Kita tidak bisa hidup oleh kekuatan kita sendiri. Di dalam hidupnya dia tuh sudah ada warisan, saudara. Segala berkat janjinya adalah warisan. Sayangnya diterjemahkan bagian yang ditentukan orang yang sudah dikuduskan. Kalau orang tidak mengerti, wah saya ini kudus. Karena saya ini rajin pelayanan. Saya rajin doa, jadi saya ini kudus. Itu bukan. Itu semua buah. Karena saudara percaya Yesus, makanya buah. Tapi itu bukan kelayakan kita. Bukan berdasarkan itu. Kita ada warisan loh. Namanya warisan, cobalah kita pikir. Kan dia melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Coba kita pikir, warisan itu siapa yang jeripaya, saudara? Kenapa kita mau bermegah? Kalau warisan makanya tidak boleh diterima sebagai bagian yang ditentukan. Itu tidak sesuai, itu sama sekali tidak sesuai konteks. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Karena warisan itu nomor satu, ada dasar legalitasnya. Warisan itu tidak berlaku kalau orangnya tidak mati. Makanya waktu kita perjamuan kudus dikatakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai selesai. 11 ayat 23 sampai selesai. Dikatakan memberitakan kematianku sampai ia datang. Kematian Yesus. Kenapa? Karena itu membuktikan warisan kita di dalam dia adalah sah. Dia sudah mati untuk kita. Karena kalau biarpun misalnya saya nih sekarang ada warisan untuk anak saya. Ya kan, segala harta kita tuh warisan buat anak saya. Tapi sekarang belum dalam bentuk warisan. Kenapa? Karena saya masih hidup. Saya masih hidup. Nanti kalau saya sudah mati, baru warisan itu berlaku. Dan warisan itu ada dasar legalitasnya. Tidak bisa semua orang dapat loh. Tidak bisa. Harus ada dasar legalis. Orang itu harus berhak. Tidak, makanya warisan saudara di dalam Kristus tidak bisa dikurangin, ditambahin oleh siapapun. Tidak usah takut. Kalau saudara pernah kena ditipu atau apa, saudara bisa percaya untuk restorasi. Karena warisan saudara ya kan tidak bisa dicuri sama iblis, tidak bisa sama orang, tidak bisa. Iblis mungkin kalau orang tidak mengerti ya, mungkin punya masalah, pernah ditipu atau apa, tidak usah takut. Saudara bisa percaya restorasi. Karena warisanmu tidak bisa diambil orang. Apalagi iblis nggak bisa. Amin. Maaf saya minum dulu, saya bersemangat. Jadi warisan, ya kan dikatakan di Ibrani, warisan itu sah kalau seseorang itu udah mati. Yesus sudah mati buat kita. Dan dia sudah hidup bagi pembenaran kita. Jadi saudara punya warisan, dan warisan saudara adalah sah. Makanya sering perjamuan kudus sendiri. Ingat Yesus, bersyukur sama tubuh dan darahnya. Karena saudara hidupnya tersedia berlimpah. Hidupnya akan mengusir kebiasaan buruk, ya kan, kegelapan, kebiasaan suka iri, suka banding-bandingkan, suka menuduh, suka menghukum, suka apa saya tidak tahu. Tidak usah fokus kepada kita atau orang lain. Itu tidak nolong. Fokus sama dia, terima hidupnya, firman-Nya, firman kasih karunia-Nya. Wow, Yesus adalah penebusan saya. Wow. Bentar saya minum dulu, saya. Ini harusnya diterjemahkan sebagai warisan ya. Harusnya begini ayat ini, ya kan?
Aku sekarang menyerahkan engkau pada Tuhan, dan firman kasih karunia-Nya sebentar, bukan hanya asal firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan. Ini bukan hanya memberi. Kenapa dikatakan menganugerahkan? Pemberian yang bukan berdasarkan kelayakan saudara dan saya. Itu artinya anugerah. Jadi jangan geser, jangan pernah bermegah. Kepada kamu, menganugerahkan, memberikan sebagai karena kebaikan Dia, sebagai hadiah kepada kamu. Warisan saudara sebagai orang kudus. Ya kan? Warisan saudara sebagai orang kudus. Kenapa kita menyebut saudara orang kudus? Bukan karena kelakuan saudara, tapi karena Dia, darahnya sudah menguduskan saudara. Saudara punya warisan. Urus warisan saudara dan saya. Mari kita urus warisan kita. Bentar, saya minum dulu ya. Jadi, haleluya. Haleluya, thank you Lord. Jadi perempuan yang sakit pendarahan ini, Yesus memberitakan Injil kerajaan. Dia dengar Yesus, dia bukan dengar yang lain-lain yang bikin dia takut, yang bikin dia rasa terhukum, yang bikin dia bersembunyi dari Tuhan. Tidak, malahan dia datang sama Yesus. Kalau kita dengar yang benar, kita renungkan firman kasih karunia, kita akan punya keberanian datang sama Bapa. Jadi berhenti dari kebiasaan apa-apa selalu ke orang dulu. Ya kan, mau validasi dari orang, cari dukungan orang. Berhenti di dalam nama Yesus. Ke Dia dulu. Karena darahnya sudah menguduskan kita. Karena darahnya sudah melayakan kita. Baiklah kita percaya, kita meninggikan Dia. Seperti imam-imam waktu cerita Obed Edom. Jangan ditaruh di atas kerbau. Amin. Wah, tenaga aku kuat. Wah, pakai kemauan keras, di atas imam yang ditinggikan, yang kita fokuskan, yang kita besarkan, ya kan, the ark itu apa bahasa Indonesianya, tabut Allah. Mereka imam-imam, kita sebagai imam yang kita tinggikan, jangan diri kita, jangan pengorbanan kita, itu buah yang Allah lihat, yang Allah nilai, itu bukan dasar kita. Dasar kita tuh kasih Allah. Jadi Yesus dan karyanya yang kita tinggikan, yang kita besarkan, yang kita jadikan fokus, yang kita beritakan, yang kita dukung. Amin. Thank you Lord Jesus. Dan setiap 6 langkah, itu silakan saudara baca sendiri cerita mengenai Obed Edom ya. Karena Obed Edom ini tahu menghargai tabut Allah dengan mempersembahkan. Nah, banyak orang lebih mempersembahkan belum mengerti bahwa sebelum kita bisa mempersembahkan tubuh kita, sebelum kita bisa mempersembahkan uang kita, harta kita, hidup kita, kita harus mau rela menerima dulu persembahan Yesus. Sebab semua yang kita lakukan itu buah. Kalau tidak, akan bisa jatuh dalam kesombongan. Kalau sekarang saya bisa mempersembahkan tubuh saya, kadang-kadang aduh ngantuk, aduh harus dibangunin jam 3 suruh berdoa, aduh tapi karena saya tahu ini penting, ya udah berdoa. Itu mempersembahkan tubuh, ya kan? Tapi saya tidak bisa kalau saya tidak terima dulu firman kasih karunia-Nya. Saya nggak bisa bermegah karena saya tahu tanpa Dia saya tidak bisa. Amin. Jadi seperti cerita itu Obed Edom, di mana dia menghargai, dia persembahkan dulu. Waktu kita menerima firman kasih karunia-Nya, kita mulai renungkan, kita mulai makan. Tuhan Yesus bilang apa? Orang yang sudah hidup oleh Dia akan terus hidup oleh Dia. Makan tubuhku, minum darahku, maksudnya apa? Wah, Ibu Monica, minum. Itu maksudnya kita dengar lagi, kita terima dengan iman, kita renungkan, oh bagaimana Yesus sudah menjadi dosa. Bagaimana di dalam tubuhnya dosa saya sudah dihakimin. Itu Yesaya 53 ayat 4-5, di mana Dia sudah dipukul dan ditindas Allah. Ganjaran bagi keutuhan kita, bagi shalom kita ditimpakan kepada Dia oleh bilur-bilurnya. Kita sudah disembuhkan.
Dan bukan hanya disembuhkan dari fisik ya, dari sakit hati, dari ketakutan, dari kemiskinan, segala sesuatu yang tidak baik. Ya kan, tapi ganjaran itu bagi shalom kita ditimpakan kepada siapa? Bukan kepada kita. Yesaya 53 ayat 4-5 ditimpakan kepada Yesus. Waktu kita mulai terima ayat-ayat itu, kita terima dulu aja. Buahnya adalah kita akan jadi orang yang kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Karena ada suatu kekuatan hidupnya menghidupkan kita. Dan kita tahu kita nggak akan bermegah. Karena kita tahu itu karena Dia. Jadi kita terima aja dulu. Sebelum kita bisa memberi, contohnya, memberi keuangan kita. Ya kan? Karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 itu bicara mengenai kasih karunia dalam menabur. Banyak orang tidak mengerti. Ya kan? Karena fokusnya di uang. Ya kan, memberi kekayaan itu akarnya bukan di uang. Akarnya di dalam kasih karunia, beriman sama kasih karunia-Nya. Kita 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Dia yang kaya, Dia telah menjadi miskin agar kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Mungkin kita tahu kasih karunia, wah saya ini bisa berhasil karena Dia yang kasih saya talenta, Dia yang kasih saya kekuatan, Dia yang terus bekerja di dalam saya, ya kan, Dia kasih saya kemurahan, akhirnya saya jadi berhasil, lebih berhasil. Kita nggak bermegah, kita akan jadi orang yang suka memberi, orang yang suka menabur, bukan orang yang suka menabur sudah diungkit-ungkit, saudara. Orang yang tidak mengerti kasih karunia, kalau menabur tuh suka ngungkit-ngungkit, saudara. Aku kan sudah kasih kamu ini, harusnya kamu bantu saya dong. Nah itu bukan kasih karunia. Allah tidak begitu sama kita. Kenapa begitu? Karena tidak mengerti kasih karunia. Harus mau lebih lagi terima bahwa segala sesuatu itu karena Dia loh. Amin. Sehingga kita bisa menabur. Dikatakan Paulus mengatakan roh Tuhan melalui Rasul Paulus 2 Korintus 8, 2 Korintus 9. Aku mau supaya kamu juga kasih karunia ini mengenai memberi lebih bertumbuh, lebih mengerti. Dengan terima apa? Terima warisan kita. Kita tahu kita sudah dijadikan kaya. Kita ada urapan memperoleh kekayaan. Haleluya, kita keluar dengan emas dan perak. Ya kan, karena kita sudah jadi anak Dia. Karena itu warisan kita di dalam Kristus. Itu semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kita bisa menikmatin, tapi kita juga jadi orang yang akan generous. Orang yang suka menabur, jadi kesukaan. Jadi hobi. Dia menabur dengan sukacita. Amin, saudara. Itu belok sedikit ya. Jadi ingat, harus diterjemahkan ya kan, kepada warisan ya, warisan saudara sebagai orang kudus. Jadi perempuan yang sakit pendarahan itu dia dengar Injil yang benar. Injil yang benar ini patokannya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Itu akan bersifat membangun, bukannya menuntut. Bukannya bikin kita fokus sama kita atau orang atau meninggikan orang, tidak. Mengarahkan kita kepada Yesus, ya kan, membangun dan menolong kita, menganugerahkan kepada kita, ya kan, haleluya, thank you Lord Jesus, warisan kita. Dan semakin kita terima, Roma 5 ayat 9 itu nanti sedikit-sedikit dulu saudara. Roma 5 ayat 17 mengatakan bagaimana orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kalau kita terus-menerus bertekun, perjanjian baru, kantong anggur baru, firman kasih karunia-Nya, ya, terus isinya juga anggur baru. Jangan anggur lama, anggur baru. Bukan hanya kantong anggur yang baru, tapi juga anggur baru. Jangan suka perjanjian lama terus main comot-comot ayat, tidak mengerti. Nanti tumpah, nanti bingung. Jangan campur. Ya kan, kita bilang kalau terima kelimpahan kita lebih ngerti kasih karunia. Dengar lagi, pelajarin, gali, renungkan, belajar. Ya kan, cari, tanya Dia. Ya kan, dan kelimpahan anugerah kebenaran. Bagaimana kita bukan hanya diampunin. Kita ini bukan hanya diampunin loh saudara. Kita juga dibenarkan. Kita diperhitungkan sebagai benar. Roma 4 ayat 6. Ya kan, bless. Ya kan, seperti juga Daud menyebut kita, ya kan, menyebut mereka yaitu kita, ya kan, berbahagia, yaitu diberkatin luar biasa. Kenapa? Karena Allah memperhitungkan kebenarannya kepada kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Wow, Daud loh, Daud yang begitu hebat
menyebut dia iri yang baik ya, iri ilahi. Dia menyebut saudara dan saya berbahagia. Bukan wah kita berbahagia karena kita begitu, dan tidak. Dia bilang berbahagia kenapa? Karena Allah impute righteousness, memperhitungkan kebenaran dia, diperhitungkan kepada kita, bukan berdasarkan perbuatan kita. Amin saudara. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan, yang tidak diingat-ingat Allah, yang dihapus, diperhitungkan sebagai benar. Kok bisa ya? Saudara layak, ya kan? Saudara dilayakkan untuk mengalami yang terbaik, pelayanan yang terbaik, penyediaan terbaik, semuanya, roh jiwa tubuh, termasuk keturunan kita. Ingat Obed-Edom, artinya pelayan darah. Dia menghargai tabut Allah dengan mempersembahkan. Kita juga menghargai tabut Allah, karya Yesus, dan penebusan dengan kita kembalikan firman-Nya. Waktu kita kembalikan firman kasih karunia, kita kembalikan firman itu, kita seperti membawa korban untuk dia. Ya kan, Obed-Edom mengalami berkat luar biasa, anak cucunya dan segala kepunyaannya. Wow, itulah warisan kita di dalam Kristus. Kenapa? Allah mau orang melihat bagaimana dia baik, dia luar biasa, dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Amin, saudara. Kita yang sudah dipanggil dari gelap pada terangnya untuk menunjukkan pada dunia ini Allah mengasihi saudara. Allah sudah memperdamaikan saudara dengan dia tanpa mengingat kesalahan dosa-dosamu. Percaya dengan apa? Dengan beriman kepada Yesus, kasih Allah, penebusan kasih karunia-Nya dia. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ini saya sampai di sini dulu ya. Nanti berikutnya ya kan saudara dukung saya dalam doa supaya terus saya bisa terus memberkati saudara dengan firman kasih karunia-Nya, sehingga saudara akan bangkit, saudara akan menjadi orang yang penuh beriman, ya kan, beriman tanpa saudara sengaja beriman, tapi waktu saudara fokus, wow, seperti sakit perempuan sakit mendarat, imannya pada kasih karunia menjadikan dia orang yang berani. Ya kan, karena dia di tengah kerumunan, saudara, kalau sampai ada orang tahu, dia harus ditimpukin batu sampai mati loh. Waktu dia beriman pada kasih karunia, itu melindungi dia sehingga nggak ada yang tahu. Ya kan, waktu kita beriman sama Yesus, penebusannya itu akan melindungi kita, saudara. Haleluya, itu supernatural, saudara. Ya kan, haleluya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Padahal harusnya dia bilang najis dan tidak boleh di tengah kerumunan orang banyak, mereka bisa marah loh. Karena kalau kesentuh najis. Tapi dia berani. Ya kan, kita beriman sama Yesus, kita jadi orang-orang yang berani. Bukan orang-orang yang cuma bertekad dari jiwa, tapi dari roh, dari iman. Beda loh. Orang yang semangat di jiwa itu tidak stabil. Karena jiwa kita masih harus dirubah. Jiwa itu pikiran, emosi, kemauan. Itu harus dirubah oleh firman-Nya. Tapi kalau dari roh, kita akan jadi orang yang konsisten. Yang gak naik turun naik. Jadi dia berani. Dia diam-diam. Ya kan, dia gak takut Yesus. Ya kan, dia diam-diam. Dia jamah jubahnya. Dia ngomong dulu, kalau saja aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Iman, saudara bicara, perkatakan firman-Nya, saudara kembalikan firman itu kepada dia. Saudara akan jadi orang-orang, saudara dan saya kan kita lebih lagi jadi orang-orang yang suka, ya kan, suka menabur. Yang menabur hidup kita, yang menabur apapun juga dengan sukacita. Ya kan, haleluya, karena kita dikembalikan. Jadi dia jamah jubahnya. Kemudian Yesus tidak mendoakan dia, saudara. Yesus tidak mendoakan dia loh. Saya ulangi lagi, Yesus tidak mendoakan perempuan ini. Amin. Dia cuma jamah. Terus Yesus dia langsung balik, dia bilang, dan dia tidak marah. Dia nggak bilang, siapa ini yang berani jamah jubahku? Dia tidak marah. Yesus tidak marah, saudara. Dia nggak bilang, awas ya, berani-berani. Dia berbalik itu dengan senang. Dia senang karena iman menyenangkan Allah. Tanpa iman kita nggak bisa please dia, nggak bisa menyenangkan dia. Kalau kita beriman terus pada penebusan Yesus, itu menyenangkan Allah. Saudara, dia senang sekali saudara terima Yesus. Dia senang saudara jadi anak dia. Di surga ada pesta, saudara. Amin, saudara berharga di mata dia. Dia sukacita sekali waktu saudara mau terima Yesus. Dia senang kalau saudara bertumbuh. Itu memberkati dia, saudara. Jadi waktu Yesus, kok ada kuasa, ada tenaga keluar dari saya. dia bersukacita loh. Ya kan, siapa yang jamah aku? Orang yang tidak mengerti bilang apa? Wah, ini banyak orang berdesak-desakan. Maksudnya apa?
tidak mengerti. Tapi perempuan ini mendengar tentang Yesus. Kasih karunia dia, kasih Bapa. Dia dengar Injil yang benar. Jadi, sempat perempuan ini takut dan gemetar. Karena karena apa? Karena ada latar belakang. Hukum Taurat, ada latar belakang. Kamu harus begini dan gitu. Kalau enggak, kamu kena kutuk. Dan dia tahu pendarahan itu adalah kutukan loh. Dia tahu pendarahan itu kutukan. Makanya dia, aduh, jangan sampai aku harusnya nggak boleh jamah dia. Jangan sampai aku kena kutuk lagi loh. Dia takut. Makanya Alkitab mengatakan di Galatia 4. Kita tidak lagi dikuasai roh perbudakan. Yang membuat kita takut lagi. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Yang mengemis-kemis sama Tuhan. Kenapa? Karena terlalu berfokus sama kekurangan kita, dosa kita, seperti kita belum ditebus. Kita sudah dimerdekakan, tapi kita diberikan roh yang menjadikan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow. Dan kita adalah ahli waris Allah, oleh Allah. Itu Galatia 4, silakan saudara baca sendiri. Mulai baca dan baca ulang-ulang dan bertanya sama dia. Sudah ada roh di dalam diri saudara yang menjadikan saudara berseru, ya Aba, ya Bapa. Belajar berseru sama dia. Aba, terima kasih Aba. Untuk Yesus. Ya, jadi perempuan ini sempat takut karena latar belakang. Kalau saudara masih takut-takut, ya kan, suka takut dihukum lagi. Apalagi kalau pergi ke pelayanan yang suka menghukum atau mengutuk saudara berdoa. Harusnya kemana? Jangan di satu pelayanan yang sering mengutukin saudara loh. Orang itu, doakan orang itu tidak kenal betul kasih karunia. Karena rupanya kenapa takut terus? Rupanya orang itu tidak dibangun imannya. Amin, tidak dibantu menerima warisan dia, makanya takut terus. Kenapa ada orang tidak mau ke gereja? Karena takut dihukum. Karena kalau ke gereja dihukum, bukan diarahkan sama Yesus, dihukum. Awas ya. Ya kan? Jadi perempuan ini sempat takut. Waduh, dia gemetar loh, dia gemetar. Ini soal hidup dan mati. Jangan sampai dirajam, saudara. Tapi kemudian Yesus bilang apa? Anakku, daughter, ya kan? Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah kamu dengan selamat. Kenapa Yesus perlu ngomong itu lagi? Karena Yesus bukan hanya mau perempuan itu sembuh dari sakit pendarahan, tapi juga penyebabnya. Dia mau meneguhkan perempuan ini. Ya kan, bahwa Allah berkenan apa yang dia lakukan. Bahwa yang dia lakukan itu tidak salah. Menerima dari Yesus, menerima dari Allah melalui Yesus, itu sangat-sangat luar biasa dan sangat menyenangkan Allah. Makanya Tuhan tambah. Maka dikatakan bagi orang yang dapat akan ditambah. Kalau kita terus tinggal dalam kebenaran dia, kebenaran itu akan memerdekakan kita, bukan menekan kita, membuat kita jadi susah terus. Tidak, akan memerdekakan kita. Makanya Tuhan tambah, anakku, imanmu telah menyelamatkan kamu. Wow, haleluya, pergilah kamu. Apa nih kalau bahasa aslinya tuh enter into peace. Biarlah kamu masuk dalam damai. Kamu tuh oke di hadapan Allah karena kamu beriman sama aku. Amin, sudah, sama kasih karunia. Kenapa dia sakit? Karena dia rasa bersalah. Rasa bersalah itu akan membuka pintu bagi iblis. Sehingga akan ada kutukan, maut. Karena rasa bersalah. Makanya kita terus-menerus disuruh ingat Yesus. Amin, sudah. Saya rasa sampai di sini aja. Saya nggak mau terlalu panjang. Maksudnya jangan lebih dari ini. Ya kan, saya akan berdoa supaya saudara pakai waktu renungkan ayat-ayat ini. Hari ini kan, nih di Alkitab saya nih, contohnya nih. Sebelum saya tutup ya, dibilangin nih, ini contohnya. Ini kita sudah kantong anggur yang baru, tapi ini ada anggur lama. Ini penafsiran anggur lama tuh begini. Ini kan ada Alkitab di HP saya. Ada ayat yang bilang ini, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau orang ini penerjemahan yang keliru begini nih, penafsiran yang keliru, bukan penerjemahan. Wah, waktu saya patah hati, baru Tuhan dekat sama saya. Nah, itu kan, ya kan, waktu jiwa saya sudah remuk, baru Tuhan. Itu anggur lama. Jadi sekarang di perjanjian baru apa Ibu Monica? Perjanjian baru bilang apa? Kita sudah dijadikan dekat, ada Roh Kudus di dalam kita loh. Amin. Tuhan bukan hanya dekat waktu kita patah hati. Amin. Kita nggak perlu remuk
untuk jiwa kita, baru dia selamatkan. Di dalam Kristus kita sudah punya warisan. Kita sudah punya berhak kepada akses untuk kita mengalami kesembuhan dia. Kita sudah di dalam Kristus. Ya, Efesus 2 mengatakan bagaimana kita sudah dijadikan dekat. Bagaimana Roh Kudus ada di dalam kita. Yang paling dekat di dunia ini sama kita tuh bukan suami kita, bukan anak kita, bukan sahabat kita loh. Roh Kudus. Dia sudah dekat sama kita. Sekarang kalau kita dengar misalnya mendekatlah kepada Allah, baru dia mendekat kepada kamu. Sekarang kita nggak lagi begitu. Kita sekarang mau dekat sama dia karena dia sudah lebih dulu mendekatkan diri dia sama kita. Sekarang ada Roh Kudusnya di dalam kita, dan firman Tuhan mengatakan dia tidak akan pernah meninggalkan kita loh. Tidak pernah. Lagi remuk hati, lagi senang hati, lagi susah, lagi apapun di luar, dia selalu sama kita. Jadi sekarang kita kasih respon aja. Kita hanya kasih respon iman. Seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Kita bersuka cita. Terima kasih Bapak. Roh Kudus selalu ada sama saya. Engkau sudah mendekatkan dirimu sama saya. Karena Yesus, kita sudah dijadikan dekat. Bahkan kita sudah dijadikan satu sama dia. Dia kepala kita. Kita tubuhnya. Bukan nanti. Kita bilang sekarang. Makanya kita bisa punya keberanian masuk tahta. Maksudnya apa? Kita kasih respon aja, kasih respon terus aja. Amin. Biarpun sudah dekat, ya kayak sekarang suami saya, anak saya. Tapi kalau saya tidak pakai waktu ngobrol sama mereka, tidak duduk bersekutu, ya nggak bisa kenal kan? Kan harus mau bersekutu. Makanya bersekutu sama dia. Tanya. Amin, saudara. Haleluya, saudara sudah jadikan dekat. Ya kan? Jadi gimana caranya Mazmur? Gimana caranya Mazmur? Jadi begini, oh Bapak terima kasih. Ya kan, hati saya sakit hati, mungkin ada di antara saudara yang patah hati, ya kan, putus pacaran. Terima kasih Bapak, Engkau selalu menyertai saya. Engkau hiburkan saya, Engkau sembuhkan saya. Nah, saudara bisa begitu. Itu harusnya begitu. Engkau selamatkan. Ini jiwa saya tuh seperti rasa tekan. Engkau sudah selamat, Engkau selamatkan saya. Engkau pulihkan saya. Karena Yesus sudah menanggung kesedihan ini. Yesus sudah menanggung kutukan. Saya nggak usah tanggung lagi. Terima kasih Bapak. Jiwa saya dipulihkan. Nah itu benar. Itu anggur baru. Kantong anggur baru, anggur baru. Jadi kantong anggur baru itu fokus sama Yesus. Firman kasih karunia-Nya. Ya kan? Berdasarkan itu semuanya sudah disiapkan. Kita ada warisan. Kita semua ada panggilan. Kita ada kuasa. Dan setelah itu juga, haleluya, thank you Lord Jesus, anggur yang baru. Yaitu kalau kita lihat, kan Mazmur, Yesus bilang apa? Ya, mengenai diriku di Mazmur, itu sudah digenapi. Waktu kita lihat Mazmur, kita lihat dari kacamata, Yesus bikin apa? Sehingga kita nggak keliru minum lagi anggur yang lama. Anggur yang lama itu apa? Kehormatan manusia. Waduh, kelihatan rohani di mata orang, kelihatan baik di mata orang, kelihatannya wah. Itu lebih penting. Itu anggur yang lama. Ya kan, makanya orang yang biasa anggur lama, kamu anggur baru. Kenapa? Karena biasa dipandang. Ya kan, wah saya tuh punya jabatan ini, punya jabatan, seolah-olah padahal itu jabatan cuma dari manusia. Ya kan, nanti di surga tidak berlaku, tapi yang dari Tuhan itu kekal. Dan dia sudah kasih kehormatan. Ya, saya berdoa, Bapak di dalam nama Yesus, wow, saya ada damai. Terima kasih Bapak, saya juga menikmatin saat saya sharing isi hatimu kepada kami semua. Saya sendiri merasa dibangun. Terima kasih bahwa Yesus adalah kelayakan kami. Buka mata hati kami Bapak. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Terangi mata hati kami Bapak. Supaya kami lebih mengerti harapan apa yang terkandung dalam panggilan kami. Bahwa panggilan kami gak bisa pakai kekuatan kami. Kami adalah carang Bapak. Buka mata hati kami untuk kami gak usah bermegah atas buah-buah pelayanan kami. Atas buah-buah perbuatan baik kami, tapi kami bermegah di dalam Engkau. Kami bermegah bahwa kami dikasih oleh Engkau. Kami bermegah dalam apa yang putramu sudah lakukan. Dan supaya kami lebih lagi dibukakan Bapak, betapa hebat kuasa-Mu bagi kami yang percaya. Berikan kami pewahyuan akan hal itu Bapak. Sehingga kami tidak membatalkan firman-Mu dengan berbagai alasan tradisi agamawi yang membuat firman-Mu hilang kuasanya. Supaya kami dibukakan, kuasa-Mu adalah luar biasa. Firman-Mu itu diurapin. Firman-Mu itu roh dan hidup. Haleluya. Dan firman-Mu berkuasa memulihkan kami, membangun kami, menyegarkan kami, menguduskan kami lagi dan lagi. Sehingga kami, haleluya, terpelihara sempurna. Haleluya, kami semakin lebih lagi berakar dalam kasih-Mu.
Haleluya, kami terpelihara sempurna. Kami memilih apa yang excellent, yaitu Yesus, putramu, penebusan tubuh dan darahnya. Kami memilih apa yang excellent, sehingga kami terus menerus, haleluya, berjalan di dalam kasih-Mu yang sempurna. Haleluya, yaitu di dalam kasih-Mu dan penebusan putramu. Sehingga kami tidak bercacat celah sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami hadapin, kami tidak usah membela diri kami sendiri. Kami tidak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya, tapi kami bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami, haleluya, telah dipanggil untuk lebih dari pemenang. Karena Engkau ada di pihak kami. Haleluya, kami tidak takut. Apapun yang manusia lakukan, kami percaya Yesus sudah mengatasi untuk kami. Kami bisa hidup lebih lagi, menikmati bersama Engkau, bergaul dengan Engkau, haleluya, dan menikmati kasih. Dan haleluya dan putramu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagi namamu. Dan saat ini dalam nama Yesus, saya mau kutuk segala tradisi agamawi, kantong anggur yang lama, segala rasa tertuduh, iblis, kebohonganmu, saya hancurkan kuasamu atas kami semua. Kalau ada di antara saudara merasa tertuduh, merasa najis, saya mau hancurkan kuasa itu, kebohongan iblis atas hidup saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Ke dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, kasih karunia. Haleluya, saya katakan di dalam nama Dialah damainya, lebih lagi, haleluya, memelihara, haleluya, keberadaan pikiran saudara, jiwa saudara, dan saudara akan terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin saudara, haleluya. Silakan saudara kembali dan biarkan firman itu membangun saudara. Tuhan memberkatin, sampai ketemu di episode berikut. God bless.